selamat sore. Hari ini saya lanjut untuk interview salah satu teman, termasuk teman baru, termasuk Iya, kenal baru. Kalau tadi kita ngobrol dengan Rahel, hari ini kita ngobrolnya dengan suami Rahel. Bersama dengan aku kenalnya kok Yonatan. Yonatan Suisan. Oke. Langsung aja, aku nggak ada persiapan jadi grogi. Oke, Ko. Aku mau tanya, kan aku juga baru kenal sama Koko, jadi aku tanya dulu. Koko kelahiran asli Surabaya? Jombang aku. Saya dari Jombang? desa. Jombang. Aku syok. Aku dari Jombang. Jombang. Waduh, Jawaan tahu berarti? Oh, ngerti banget. Oh ya? Jombang. Oh, oke. Aku yang langsung nggak ngerti bahasa Jawa. Aku mau ngetes tapi aku ngeblank. Aku dari Jombang. kecil, jadi gini ya, papaku dari Ternate, mama dari Kandangan. Cuma papa sejak SD udah pindah ke Surabaya. Ya wis, terus papa mama merit. Singkat cerita, aku lahirnya itu di Kediri. Kediri. Karena Kediri ambek Kandangan itu dekat. Oke. Jadi rumah sakit yang dekat di Kandangan itu di Kediri. Oh, oke. Nah, jadi merocot itu di Kandangan. Oke. Besarnya di Jombang. Oh, alah, oke. Berarti aslinya asli orang Kediri harusnya dong. Iya kan? Cuman memang besarnya di Jombang. Besarnya Jombang. Oke. Waduh, tapi nggak kelihatan orang desa kok. Luar biasa. Oke. Terus apa namanya? Besar di Jombang, berarti juga sekolah SD sampai SMA di Jombang. SMP. Oh, sampai SMP. Udah pindah Surabaya. Oh, pindah Surabaya. Pindah karena memang sekolah, karena memang sekolah, bukan. Iya, mau masuk SMA Sinlui dulu. Oh, Sinlui. Sinlui itu kayak siapa? Bukan ya, kamu bukan Sinlui. Bukan, aku. Sudah. Oke, lanjut. Sinlui. Sinlui, terus akhirnya kuliah di UNER. UNER, ketemu Rahel itu tadi Rahel. ya. Di UNER sampai S2. Ya ini lagi ambil spesialis sih, masih jalan. Oh, masih jalan masih gitu belum ya. selesai. Kenapa pilih ini kok, dokter gigi? Soalnya gini, papaku ini dokter umum, Oke. mama dokter gigi. Oke. Aku 2 bersaudara, punya koko 1. Jadi dulu aku pas kecil ya pengennya ambil dokter. Memang mau ambil pengennya dokter. Terus kokoku udah ambil dokter duluan kan. Aku ambil kokoku selisih 4 tahun. 4 tahun aku lihat kokoku udah masuk ke dokteran, kok belajar terus rasanya. Masih belajar terus. Kok pegel ya kalau belajar terus ya. Terus ya wis aku ambil gigi lah kayak mama. Lihat mama kan. Kalau gigi bayanganku soalnya lebih banyak prakteknya mungkin. Oke. Jadi kalau praktek sih lebih oke lah harusnya. Ya wis, akhirnya aku masuk ke gigi. Dan setelah masuk gigi ya menyenangkan sih kalau menurutku. Oke sih. Oke. Tidak terlalu belajar banyak juga aku. Kalau di gigi aku malah benernya kalau gigi kan banyak textbook yang tebel-tebel kan. Aku nggak pernah belajar itu, aku cukup belajar dari presentasinya dosen sama soal-soal tahun lalu. Soal dari kakak kelas aku contoh dan keluarnya kurang lebih mirip. Jadi ya oke lah. Oke, teman-teman, kalian yang belajar tentang perdokteran gigi, ini mungkin ada kuncinya. Jangan baca buku yang tebal-tebal, cukup belajar dari dosennya. Cukup belajar soal. Oke. Kebetulan istrinya jual buku UAS-nya, soal UAS. Boleh beli. Saya jual. Sungguhan. Gila. Laku. Udah laku. Satu. Ini aku yang interview itu antara kok kayak lihat Rahel lagi tuh benar-benar beban untuk jadi dokter gigi, tapi lihat suami kayak apa sih dokter gigi. Jadi ya itu nggak tahu ya antara IQ atau gimana ya Bu ya. Tolong nanti dijelaskan next time. Kayaknya nggak ada IQ. Ya enggak juga sih, benernya aku pun ya banyak kan kalau dulu istilahnya UP, ujian perbaikan, hair atau remedi itu kan. Ya aku ya sering UP sering, tapi ya wis nyantai, pokoknya lulus aku. Gitu aja. Pokoknya lulus. Oke, Koko Pokoknya lulus. akhirnya ini kan aku taunya Koko buat buka praktek ya. Kalau sebelum praktek Koko kerja di? Jadi aku ini masuk 2010 di FKG-nya, lulusnya 2016.
2016 untungnya aku puji Tuhannya aku punya kenalan kakak kelas sudah pernah kerja di praktekane orang gitulah. Nah terus dia mau keluar dari praktekane itu, jadi dia butuh orang, terus aku pas baru lulus juga, jadi aku di tempat Di itu. situ. Jadi Lama kok? iya ya puji Tuhannya aku baru lulus udah langsung ada tempat wis langsung langsung ada praktek tempat ya. yang menampung saya Itu sudah di sebagai sana. dokter atau masih Wis asisten? dokter gigi Langsung dokter gigi udah ya, langsung lulus, praktek ngurusin pasien kayak gitu. langsung praktek di sana. Sebelum Koko kerja di dokter gigi pernah nggak coba di tempat lain gitu? Maksudnya selain di bidangnya dokter Koko? gigi enggak. Enggak. Aku enggak ada Pengalaman. pikiran untuk kerja selain di dokter gigi sih memang. Oh memang spesialis. Dari awal wis pengen nih dokter gigi. Oh gitu. Nek sing lain-lain malah bingung aku mau kerja apa, sing lain gak ono bayangan belas. Itu memang Koko suka atau gimana ya? Mesti kok lihatnya memang lempeng ini. Koko ini lempengnya harus dokter gigi terus Oke. itu Nek aku lihatnya gini, soalnya apa yang sudah aku pelajari ya kan dari kecil ya aku pasti yang aku lihat dari orang tua aku kan, dari papa mama. Ya sing aku lihat ya mungkin aku juga lumayan deket ambek mama juga, jadi aku lebih sering lihat gigi, mama ya juga ya sering ngerjakan gigi sendiri di rumah gitu. Jadi kan jadi motivasinya mungkin juga dari situ. Terus ya cuma aku cuma bisa gini, aku memanfaatkan dari apa yang sudah aku punya. Jadi bekalku di bidang gigi ya wis aku akan fokusnya di situ. Oh, oke. Jadi fokus benar-benar fokus ya. Sampai Di akhirnya situ. sekarang buka tempat praktek sendiri. Di situ cuman Koko aja dokternya atau Sementara ini masih aku aja. masih Koko aja gitu. Aku Oke. aja. Baru buka atau udah lama? Baru satu tahun. Baru 1 tahun ya. Tahun. Oke, baru setahun Masih baru soal dokter gigi. Nah, kok aku tadi mau tanya ini. Apa namanya? Tingkat kesulitan menurut Koko untuk Gigi. jadi dokter. Dokter gigi. Dokter gigi ini berdasarkan pengalaman sih. Awal lulus aku kerja pasien itu bingungnya setengah mampus wis. Jadi kan kalau di gigi ini kan kan mesti ngobrol ambek pasiennya, tanya-tanya keluhan pasiennya kayak apa. Jadi kan mikirnya harus cepet. Pasiennya keluhannya apa, diagnosanya apa, perawatannya apa, rencananya kayak gini, dan juga termasuk biayanya kan juga harus diperhitungkan juga. Ya itu nih semua ya itu berdasarkan pengalaman aja sih. Nek pas awal-awal aku malah ada pasien baru gitu malah ndredeg, malah bingung. Oh, Gak ono pasien malah seneng. Ya apa ya. Lha iki pengine praktek apa? Oke. Nangkepi nyamuk. Oke. Iya. Ya Oke. situ terus ya ya untungnya di tempatku ya di situ kan juga ada dokter gigi senior ya, aku ya lumayan banyak belajar juga dari dia, tanya-tanya. Jadi ya lumayan banyak dapat ilmu juga lah ikut di tempatnya orang itu, ya buat belajar juga memang buat cari pengalaman dulu sih. Nek prinsipku aku awal-awal kerja buat cari pengalaman dulu, bukan untuk cari uang dulu. Oh, untuk cari pengalaman dulu, bukan untuk cari uang Cari dulu. uang dulu. Gitu. Karena menurutku sih pengalaman itu lebih mahal harganya daripada uang itu. uang yang akan didapat itu. Selama Koko belajar soal perdokteran ya. Selama belajar perdokteran pernah nggak kayak merasakan kayak putus asa yang kayak aku kayak nggak mampu, salah kayak masuk ini. Enggak sih, aku malah merasa nek ilmuku iki sih kurang pol sih, malah merasa kurang pol kalau lihat ambek teman-temanku sing lain. Wah kok kerjaannya jauh lebih apik, ya lebih ciamik lah intinya. Ya nek aku malah sih perlu banyak belajar sih malah. Bukannya merasa kayak aku nggak bisa. Ya maksudku tuh kayak gini loh, kok kayak ini ya sulit untuk mencapai titiknya Koko yang sekarang ini loh. Enggak juga sih. Titik sampai sekarang ini apa ya? Aku masih belum sampai pada titik itu juga sih. Kalau aku ya sih
nek aku sih merasa nek aku pasti bisa sih. Oke. Kalau aku belajar aku merasa aku Oke, pasti oke, bisa. oke. Mungkin Oke. over PD kali ya itu ya. Nggak apa-apa kok. Di luar sana mungkin kadang ada yang nggak berbeda. Oke, Jadi berarti aku merasa aman-aman sejauh ini aman ya. Oke, heeh. Oke. Pengalaman apa menurut Koko di dalam hidupnya Koko? Hmm. Apa untuk menuju keinginan yang sulit tapi Koko akhirnya bisa? Apa termasuk dokter gigi ini juga? Pengalaman. Mm-mm. Ya, kalau dokter gigi ini soalnya ya ilmunya selalu update sih. Jadi selalu ada yang baru. Ya jadi mesti harus selalu merasa kurang sih, selalu merasa apa? Ya selalu merasa kurang puas sih karena kalau kita cepat merasa puasnya ya ilmunya ya cuma stuck di situ-situ aja. Menurut Jadi Koko ya harus emang ilmu yang kayaknya ini udah sangat apa ya, bukan tinggi juga, maksudnya udah cukup itu di tahap apa? Karena menurutku kan Koko ini udah apa, nggak setahun 2 tahun juga kan di apa dokter gigi, tapi masih kurang belajar. Nah, menurut Koko ilmu yang mungkin udah cukup itu waktu di batas apa? Wah, Udah mencapai apa? cukup. Ada kan Waduh, pasti ada ini apa toh ya? kayak apa ya, mungkin Target. iya Target. target. Kita sudah kaya. Kalau kita udah kaya Ilmu. Iya mungkin sih kalau mungkin dalam 1 bulannya sudah mencapai nominal tertentu kali ya. oh gitu yang baru dikatakan cukup ya. Menurutku baru cukup. Sekarang aduh masih jauh ini. Selain dokter gigi Koko keseharian mungkin apa, punya hobi apa, olahraga Ya atau nge-gym mungkin main PS. oke nge-gym main PS guys. Ya sih, kalau aku pada basicnya aku ini orang rumahan sih. Aku ndak suka keluar-keluar. Oh nggak suka keluar. Keluar pun ya Aduh, nek- Kecimori aja susah. oke memang ini iya, memang keluar pun paling cuma praktek, nge-gym, sekolah, wis. cuman itu aja. Gitu. Aku langsung to the point ya, karena aku penasaran banget. Seorang Ko Yonatan ya, kan tak rasa tadi itu hidupnya oke, mulus-mulus aja nih. Pernah kecewa nggak sih Ko? Pernah marah nggak sih? Udah itu aja pernah marah nggak sih Ko? Marah sama orang lain. Iya, apapun itu pernah kecewa mungkin sama orang karena atau apa. Kecewa. Marah. Overcook bintang 1. Karena aku lihat dari Overcook bintang 1 ulang. iya, karena aku lihat dari tadi kayak ya mulus-mulus aja gitu. Kecewa. Soalnya gini sih mungkin aku ini ndak terlalu overthinking sih. Sembarang ya wis ya dijalani aja. Dijalani aja. Ya nek ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ya perlu introspeksi diri. Pasti sebagian besar kesalahan itu dari kita sendiri sih, bukan dari orang lain. Kalau aku lihatnya gitu. Kalau ada sing salah, ya mesti aku lihatnya dari diriku sih, apa sih yang perlu tak benahi gitu. Bukan nyalain orang lain dulu. Kalau nyalain orang lain gak akan ada kelar ya sih. Gak ada kelarnya. Jadi apa, bermain musik hanya untuk hobi aja? iya sih, ya buat memang seneng sih, memang seneng main musik aja sih, ya buat hobi sendiri sih ini. Oke. Buat hobi sendiri, bukan. Jadi soalnya aku bukan sing sekolah kayak sekolah musik gitu sih, yang baca not balok gitu ndak ya. Jadi ya dulu les sampai ambil orang gereja sih, ambil main musik gereja, ya pokoknya asal disamain aja gitu. Paling enggak. Oke. Tanya boleh nggak? Boleh. Kok kan hidupnya lempeng ya, dari kecil sampai gede ya, Oke. lempeng terus mulai gitu ngikutin alurnya orang tua juga. Pernah nggak sih kelas atau geger di keluarga sampai jedar? Oh, jadi maksudnya Koko ini kan hidupnya kan lempeng-lempeng aja tuh. Pernah Jadi nggak anak berbakti, crash? anak Jadi anak baik. pernah nggak? Soalnya gini sih, ini juga sebagian besar dari orang tua juga. Papa mamaku selalu menekankan kalau kita itu mesti hormat sampai orang tua. Oke. Taat sampai orang tua supaya berkat itu juga melimpah, juga datang buat kita. Ya jadi gimana ya? Ya kalau jadi itu sebagian besar juga mempengaruhi aku sih. Aku jarang sekali sih bantah.
bantah orang ya kalau sing ndak bener-bener nemen ya baru dibantah sih, tapi kalau ndak ya tak ya ini aja. Oh, jadi Nek sing paling nemen apa ya, mungkin dalam hidupku yang terasa rodok berliku-liku mungkin kisah cinta kali ya. oke, mari kita bahas Dapatnya Rahel. kisah cinta kita. Lu berliku. Hidup ini kayaknya ada cintanya berliku. Kayaknya Rahel kok. Keriting. Oh, Rahel gak berliku ini. Oke, boleh request langsung ya. Aku yo mau ngomong kalau tentang hidupku yang bener-bener rumit itu tentang asmara. Asmara. Gimana kok? Kenapa asmara kok? Gimana? Soalnya ngomong cinta gak bisa dipakai uang dan gelar. Piye kok? Koko selama ini umur berapa? 29. 29 selama 29 tahun. Pengalaman pernah punya kekasih berapa kali kok? Yang resmi apa yang enggak resmi? Waduh. Harus itu sampai kawin sih kalau takut. Nikah resmi apa dong? Yang inilah yang buat Koko, maksudnya Koko Satu sih. semakin belajar, Satu, semakin dua. belajar memilih, semakin ini. SMP 1, SMA 1, kuliah 2. Iya. Oke. Terus yang menurut Koko mungkin Koko jadi pribadi yang baik lagi memilih atau gimana? Yang mantan yang terakhir sih. Yang lama itu. Yang di kuliah. Yang di kuliah berapa tahun? Jadi itu wis 6 tahun. Jadi ceritanya gini. Aku pas masuk kuliah, masuk kampus pertama, ya pasti scanning dong, lihat cewek-ceweknya dong. Oke. Nah, di scan dulu. Ya yang paling menarik ya si ini nih. Si ini yang paling menarik. Oke. Paling benar. Kok iso paling bener? Jangan direkam kakiku. Oke, lanjut. Terus ya wes, terus singkat cerita ya kita deket. Bukan, aku tanya yang 6 tahun kok. Oh, Kan yang tadi 6 tahun katanya dulu. lika-liku nih. Hidup asmara 6 tahun. Ya wis. Kenapa? Oh, soalnya gini, ya aku ambil yang 6 tahun itu. Heeh. Dia ini, yes aku wis deket banget ambek keluargane DE, ambek papa mama itu wis deket. Wis aku wis dianggap koyo anake dhewe lah. Terus ya wis kenal ambek keluarga besare, mak engkonge wis kenal kabeh, ya wis memang wis aku wis merasa dia ini wis Terakhir ya. terakhir lah. Iya, heeh. Terakhir. Terus sampai kejadian terakhir itu ini gini. Dia kan juga dokter gigi juga. Dokter Adik gigi. kelasku 2 tahun. Terus jadi waktu itu aku itu sempet kan aku pernah daftar spesialis yang di UNER, aku ndak masuk. Aku ndak masuk. Ya kan karena memang di UNER ini memang terkenal susah sih. Terus aku mau daftar di UGM kan di Jogja, ya kan otomatis aku harus LDR ambek dia kan. Tapi dia nih ndak ngebolehin aku. Soalnya naik LDR nanti ya susah lah pasti. Iya. Papa mama ya juga berarti juga. Ya wis, terus ya saya sebagai anak baik-baik saya menurut. Oke. Ya wis, aku nurut, aku ndak mau ambil di sana. Ya tahun depannya lagi aku nyoba ambil spesialis di UNER lagi. Terus dia kan juga sudah lulus. Nah, dia ini termasuk pinter sih, lulusnya cepet memang. Terus dia juga daftar spesialis juga. Tapi kita spesialis yang berbeda. Terus akhirnya ya puji Tuhan kita sama-sama masuk, sama-sama keterima. Kalau dia ini ambilnya bedah mulut, aku ambil prosto ini gigi palsu. Oke. Kalau bedah mulut di UNER ini memang terkenal keras sih. Jadi senioritasnya tinggi dan dia wis hidupnya bener-bener didedikasikan untuk bedah mulutnya ini. Terus ya wis, jadi semenjak itu untuk ketemuan pun itu wis angel. Semenjak itu kontak pun jadi mulai jarang, komunikasi jarang, WA pun balesnya ya lama-lama. Kadang hari ini WA 3 hari baru dibales. Jadi kan ya wis kok Expired lah. lah ya itu. Oke. Terus dan DE berubah itu cepet sih. Jadi misalnya bulan
Agustus sih kalau nggak salah, Agustus masuk spesialis, September itu wis sifatnya berubah banget gitu loh. Sifatnya berubah banget. Terus sampai suatu ketika aku tanya ke DE. Aku tanya ke DE mungkin sekitar bulan 10 lah itu mungkin. Aku tanya ke DE, kok kamu ini kok sifatnya kok berubah opo? Apa aku ada salah ta? Terus DE ini ngomong ndak, kamu gak ada salahnya. Terus DE ini ngomong, yaitu tadi DE ngomong nek DE ini kok merasa hambar ambek aku. Padahal ya aku merasa fine aja, gak ono angin, gak ono apa. Terus umur kok berubah. Terus kan ya wis, terus aku tegesi, terus kita ke depannya mau ya apa sih, tetap mau diterusno apa ndak. Terus DE minta waktu sampai kurang lebih sampai Desember sih. Ya wis kita tunggu sampai Desember. Terus singkat cerita udah bulan Desember, aku kan mau ngobrol masalah sing ini kan juga mesti cari timing yang tepat kan untuk ngobrol hal yang serius kan. Dia kan juga, kalau aku tahu di BM ini di Bedah Mulut ini super sibuk. Jadi dia sampai dari pagi sampai malam itu di kampus terus. Terus kan malam ya wis pasti wis capek toh. Wis capek, mute kan wis ndak enak diajak ngobrol kan, malah ndak enak itu. Ya wis, terus aku cari waktu sing tepat sampai akhirnya Januari itu baru nemu timing sing tepat. Ya wis ngobrol. Ya terus intine dia wis ndak mau lagi ambek aku. Oke. Ya wis. Terus ya ini sing benernya sing ngaboti itu papa mamae DE sih. Papa mamae DE itu rodok ngaboti aku, papa mamaku ya rodok ngaboti DE. Karena mungkin sudah namanya udah lama wis deket sih, udah lama. Papa mama kita ya saling kenal, ya sering ketemu lah wisan. Ya. Ya wis, terus tapi nek aku ambek DE ini pun ya nek prinsipku kalau DE wis ndak mau ya wis lah. Ndak usah dipaksakan juga kan, ya juga ini kan untuk kalau untuk pernikahan kan untuk selamanya toh. Ya, Kan untuk selamanya. ndak bisa dibuat main-main juga. Ya wis, terus intine mereka itu sih ngabotin aku, ya itu aku ya ini sempat berdebat juga sih sampai papa mama sih. Mereka terutama mama sih malah, mereka itu merasa kalau aku ini koyok kurang romantis lah, kurang kasih sayang ke sayang cewek iya. itu sehingga ceweknya jadi hambar. Ya ini rasaku ya bukan karena itu juga sih. Terus tapi aku juga sampai sekarang pun juga ndak ngerti penyebabnya opo kok iso kayak gitu. Kayak gitu. Ya wis, terus tapi dari situ ya aku belajar sih kalau benernya kalau ya itu kayak yang tadi Raya sudah cerita, kalau aku sama si cewek ini ya uripku semua sudah tersedia sih. Soalnya keluarganya dia memang sugih. Jadi ya wis, aku kayak ndak perlu effort untuk bekerja terlalu keras, pasti semua ya kayak dimodali, tempat ya pasti wis disediakno kabeh. Yang dulu aja wis sempet ditawari mau dibuka tempat buat praktek juga. Ya tapi untungnya aku ndak nerima juga sih. Ya puji Tuhan itu, kalau misalnya sudah tak terima ya bingung ini. Cuma buyan memaksa ya. Terus ya wis, dari sana ya wis aku harus ya belajar untuk lebih mandiri lah. Nggak boleh menggantungkan sama orang juga. Ya wis, dari situ ya wis, singkat cerita berapa bulan kemudian ya, 3 bulan kemudian aku kan lihat-lihat IG ya biasa, cari cewek lagi kan. Cari cewek lagi, oke. Akhirnya ketemu Rahel. Lihat Rahel, kontak ya itu tadi. Pertanyaanku kok, kenapa Rahel?
Kenapa Atau Rahel? mungkin memang sebelumnya udah ngincer nih kayaknya Rahel oke banget nih atau apa? Aku nggak tahu kalau dia putus sih, yaitu. Oh. Jadi dia nggak tahu kalau aku putus, aku juga nggak tahu kalau dia putus. Oh, oke. Jadi kita kontak aja, aku iseng aja ya biasa komen-komen di story. Komen-komen ya. Terus dari situ ngejak ngobrol. Mm-mm. Ya tetap nyambung sih. Jadi ya kan dulu kan juga ambil Rahel yang ngomong nyambung ya sampai sekarang pun tetap nyambung. Karena Ya, pernah enak satu kuliah gitu. ya? Iya, satu kuliah dan juga kan dulu NIM nomor induk mahasiswa kita kan deket, jadi beberapa kali sering satu kelompok juga. Oh, oke. Jadi kan ya wis sering ketemu lah. Ya itu. Oh, boleh flashback dulu nggak? Oke, boleh. Oke, gimana Go? Flashback. Pas tingkat awal itu, itu pas saya deketi si Rahel. Deketi. Oh, berarti udah pernah deketi? Pernah. Waduh. Lu pernah deketi Rahel. Lu pernah Terus? deketi Rahel, tapi posisi dia udah punya cowok. Oke. Udah punya cowok, tapi kan ya selama janur kuning belum melengkung ya. Oke, siap. Pepet terus. Oke, pepet pokoknya. Terus akhirnya? Ya wis terus singkat cerita akhirnya si Rahel milih ambil Yang sana. Oke. ya wis lah. Yes, di situ aku cukup merasa patah hati sih itu sih, cukup merasa patah hati sih. Cukup merasa patah hati. Ya terus dari situ aku muangkel pol sih ambil Rahel. Karena kok udah totalitas nih. Lumayan. Oke. Lumayan. Jadi pas di kampus aku buat say hi ke Rahel aja wis males gitu. Males ya. Untuk ketemu pun wis buang muka sih aku. Oh, Bener-bener wis males. Jadi selama di kampus wis nggak pernah ngobrol sama sekali aku sama Rahel. Atau hanya butuhnya aja kayak kalau ya perlu mungkin gitu ya. Kalau pas satu kelompok ya wis kan terpaksa kan itu. Terus? Tapi selain itu ya wis gak ngobrol-ngobrol plus wisan. Sampai ketemu lagi yang terakhir itu. Sampai kemarin akhirnya kan. Nah, sampai akhirnya karena mungkin memang dari awalnya Koko udah suka ya. Jadi akhirnya wis nggak nunggu lama langsung merit gitu ya Ko. Iya. Menurut Koko fondasi Koko akhirnya memutuskan untuk merit apa? Yang pertama yang aku suka itu soalnya dari komunikasi aku merasa nyambung sih ya sama Rahel. Misalnya kalau menurutku memang ya apa paling penting komunikasi sih. Kalau komunikasinya bisa jalan harusnya ya dua orang ini akan bisa saling kerjasama lah. Tapi kalau dari komunikasi ini sudah tidak jalan, menurutku wis angel. Maupun soal yang lain pun tetap akan sulit ya. Jadi fondasi pertama komunikasi harus bagus dulu, baru setelah itu mungkin yang lainnya baru oke ya. Gitu. Oke Ko. Kan pasti kan ini aku tanya nih, Koko kan pasti mendekati Rahel juga pasti juga bergumul loh. Bergumul. Sejauh apa kok bergumulnya kok? Sampai ada nggak di titik lemah karena akhirnya tahu Rahel memilih yang lain? Ini yang waktu deketi yang pertama apa yang terakhir ini? Yang terakhir kan pasti lebih ini bergumul banget kan? Bergumul kok. Ya aku cuma bawakan dalam doa Tuhan kalau aku memang jodohku memang si Rahel ini ya wis lancarkanlah lah gitu lah. Intinya kurang lebih kayak gitu. Lancarkanlah ini dalam artian kayak dari orang tuaku ataupun orang tuanya Rahel cocok, terus juga dari mungkin lingkungan terdekatku dari teman-teman juga merasa cocok ya. Aku merasa kayak gitu-gitu itu wis tanda juga sih. Tidak perlu kalau aku tidak perlu tanda yang kayak apa harus kita dengar suara Tuhan kayak gitu-gitu. Aku ya cukup yang tanda yang deket-deket di aja lingkungan, yang akhirnya memutuskan untuk menikah. Iya. Menurut Koko ya setelah menikah ataupun sebelum menikah gimana? Tadi sempat cerita banyak aturan. Aturan yang gimana maksudnya? Ya kan dulu, ya kan selama ini aku kan tinggal di
Surabaya sendirian. Jadi ya urip. Oh, di sini juga. Ya, dia di sini ya urip sak mauku lah. Aku mau ngapain aja kan ya aku sendiri. Mau. Kalau sekarang Rahel ini orang yang super bersihan. Oke. Jadi masuk rumah sepatu sandal harus taruh di lemari, terus harus cuci kaki, mandi dulu, ganti pakai alas kaki lagi buat sandal rumah. Terus apalagi ya, kalau makan sih biasanya aku piring ya cuma tak taruh aja di wastafel, saya tumpuk dulu sampai banyak, baru kalau sudah banyak baru dicuci. Borongan. Ini sekarang udah harus makan selesai cuci, ya situ sih, ya situnya. Selain lainnya aman ya. Yang lain udah sih aman ya, karena itu tadi ya, karena udah fondasi di awal. Kalau sama pasangan komunikasinya aman, pasti yang lainnya aman. Gitu. Benar. Oke, untuk aku tanya soal perjalanan spiritualku, pernah punya pengalaman apa Koko tentang hidup, tentang survive mungkin? Kan tadi Koko bilang juga ya, karena juga Koko mungkin dari kecil terpenuhi apa yang Koko pingin nih. Tapi apa nggak ada satupun yang mungkin buat Koko survive kayak untuk diri Koko sendiri atau untuk masa depan Koko yang mungkin keluar dari jalurnya mungkin? Apa ya, kalau seperti itu enggak, tapi kalau yang dalam hidupku aku merasa campur tangan Tuhan ada dalam hidupku ini mungkin waktu daftar kuliah ini. Kan kalau dulu ini urutannya jalur prestasi, yang kedua jalur umum, terus baru yang SBMPTN itu yang tes bersama itu yang jalur terakhir. Nah, itu ya saya selain juga belajar juga ya sama berdoa juga. Kan UNER ini kan juga memang terkenal susah kan untuk masuk. Terkenal susah, sayangnya pasti banyak. Dan ya itu saya ikut tes yang jalur umum itu ya puji Tuhannya bisa masuk, bisa keterima di situ di jalur umum. Tapi ya kan kalau yang jalur umum ini kan dengan uang sumbangan yang tidak sedikit lah itu. Nah, di situ orang tua saya merasa kok eman gitu loh kalau harus keluar duit segitu untuk sekolah. Wes kamu coba tes lagi yang SBMPTN itu. Kalau saya bisa masuk yang SBMPTN itu, nanti uang sumbangannya itu dibalikin separuh, terus uang semesterannya juga jauh lebih murah. Nah, kok ya puji Tuhan ini kok ya bisa lulus lagi yang SBMPTN itu. Ya situ aku merasa itu ya, campur tangan Tuhan juga, dan juga untuk tes masuk spesialis ini ya juga menurutku juga pergumulan juga sih itu juga. Aduh, kan saya waktu tes pertama saya sempat ndak diterima. Kan di tahun itu kan juga banyak teman-teman saya yang juga daftar spesialis juga, ya di jurusan yang lain-lain. Itu semua teman saya yang saya tahu itu masuk semua, cuma saya tok yang tidak masuk. Ya itu aku merasa aduh lah kok gini ya. Lah kok ya itu karena itu terus aku pingin daftar di UGM karena kalau dari pengalamannya kakak kelas itu dulu ada yang habis dari UNER tidak masuk terus daftar di UGM masuk. Ya kan berarti mungkin di UGM mungkin lebih mudah mungkin. Jadi kan saya pengen daftar di situ juga, tapi kan ya karena yang tadi, jadi saya mengurungkan niat untuk daftar di UGM. Jadi tahun depannya lagi nyoba masuk di UNER, ya puji Tuhan ini sama bisa keterima lah. Di situ nih. Wah, ya memang sih kalau daftar kuliah itu aduh repot. Tapi kan hasilnya sekarang kan ini ya, bisa dituai. Kamu mau tanya apa? Jadi pernah nggak sih kayak itu? Kok pernah nggak sih ngerasa kayak bosen lah hidupku kok lempeng-lempeng aja? Ya kalau dibuat kurva ini hidupnya kok enggak sih, aku merasa menikmati hidup sih dengan seperti itu. Oke. Terus ya aku selalu merasa
hidup ini menyenangkan sih kalau aku ngomong. Karena ya balik lagi mungkin karena apa ya, Koko dari awal suka, memang dari dokter gigi aja sudah suka. Dia Koko menjalani apa yang Koko suka, udah Passionnya dari awal. dari awal, nggak Iya. ada lika-liku Iya gitu loh. sih. Ya kan, terus Bisa Koko mungkin juga survive untuk passionnya juga goal juga. Kalau menurut Koko hidup goal itu seperti apa versinya Koko? versiku, Heeh. hidup gue. Heeh. Ini kayak apa ya? Biasanya ada orang yang penting aku udah nikah kayak gitu, ada kan kayak gitu biasanya. Kalau menurut Koko? Apa ya hidup goal ya? Kalau Nggak tahu. kalau hidup goal. Karena kamu udah dapetin semua. Iya, karena udah dapetin semua kali ya. Jadi Tidak juga sih. Ya aku selalu menjalani, ya mungkin karena aku selalu bersyukur ya dengan apa yang aku ada sekarang. Jadi aku tidak terlalu ngejar. Ya memang ada impian untuk mengejar juga, tapi kalau enggak dapat pun ya bersyukur. jalannya aja, disyukuri aja apa yang ada. Apa kamu tanya apa lagi aku sampai Masih kok ada di momen Koko nggak bisa dapat apa yang Koko mau, karena kan dari kecil sampai gede Koko selalu dapat apa yang Koko mau. Lumayan sih. Nah, yang enggak aku dapatkan ya. Rahel pertama kali nggak dapat. Satu kan makanya kan patah hati. Iya. Patah hati. Kebiasaan tertentu. Lainnya Lainnya apa ya? Gak ada sih. Siapa ya? Aku kayak mau bingung. seneng, lihat Koko kayak mau seneng sama kayak mau sedih. Seneng karena uripnya tenang, sedih tuh kayak kurang Greget. Karena Iya, dari tadi aku pun juga lihat Iya, Koko, wah aman. Oke, Koko pesan-pesan buat mereka yang mau tetap mungkin apa kayak tadi aku belajar ya dari Koko, kalau memang kamu pengen ya harus kejar itu, fokus sama yang kamu pengen. Pesan-pesan kau buat orang-orang yang di luar sana mungkin lagi pengen fokus tapi mereka lebih malas atau mungkin lebih kayak putus asa karena nggak dapet. mungkin gini ya, aku dengar quote dari salah satu foundernya Tokopedia. Aku sangat suka ini quote-nya dia ini. Orang itu harus punya mimpi, Oke. dan mimpi itu harus dipikirkan. Dari pikiran harus diucapkan, dari ucapkan harus baru diperkatakan, harus dilakukan itu. Dari situ ya mungkin bisa terwujud ya. Terwujud ya. Iya, aku juga tahu quotes itu memang bagus Banget itu. Iya, bagus banget. Jadi kalau kalian punya sesuatu yang kalian pengen, guys, jangan berucap doang, tapi lakukan. Dan tekuni ya, kok pasti ya, Harus tekuni. Oke, guys, untuk sharing kali ini sama Ko Yonatan, kalian di luar sana mungkin hidupnya berliku-liku, tapi kita menemukan Koko yang sangat luar biasa. Tapi nggak apa-apa, kita belajar dari sini ketekunannya sampai akhirnya Koko bisa jadi dokter gigi sekarang. Oke, guys, terima kasih buat sore ini. Bye bye. Bye. Makasih, Ko. Yuk.